Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Davitri dengan NIM C241800019 dari kelompok 5 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial perhitungan mengenai materi reproduksi dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih perhitungannya, yuk disimak terus ya videonya. Oke, baik, yang pertama kita akan mencari sebuah kelaminnya. Nah, ini adalah soalnya, soal yang telah diberikan. Kemudian, nah ini kita akan membuat perhitungan nisbah kelamin. Kita bedakan ya sheetnya antara nisbah kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan juga diameter telur. Ya, yang pertama ini kita mencari nisbah kelamin. Yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan jenis kelamin. Kita short and filter, kemudian custom sort. Sort by-nya kita pilih yang kolom D. Kemudian ordernya Z to A. Oke, nah ini sudah urut ya jantan dan betina. Selanjutnya kita urutkan berdasarkan TKG-nya. Kita yang jantan dulu ya. Short lagi berdasarkan kolomnya E. Selanjutnya kita ulang lagi karena tadi terjadi kesalahan. Custom sort. Ini yang kolomnya yang E karena ingin mengurutkan berdasarkan TKG, kemudian pilihnya yang small structure. Nah, sudah. Selanjutnya yang betina kita lakukan pengurutan. Yang kolom E lagi, terus ini small. Nah, ini sudah urut untuk datanya, jantan, betina, dan juga TKG-nya sudah urut. Kemudian yang N totalnya, rumusnya adalah sama dengan count keseluruhan dari datanya, kemudian enter. N jantannya itu berarti sama dengan count yang jantannya doang, kita blok. Kemudian enter. Selanjutnya yang betinanya itu juga sama. Ini datanya yang betina saja. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk yang P jantan besarnya itu rumusnya adalah sama dengan N jantan dibagi dengan N total, kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini. Selanjutnya untuk yang Q betinanya rumusnya sama dengan N yang betina dibagi dengan yang N total, kemudian dikali dengan 100%. Enter. Nah, untuk yang P besar dan Q besar ini dalam jumlah persen, jadi kita harus ubah terlebih dahulu dalam jumlah persen. Nah, ini sudah ya, sudah dalam bentuk persen. Kemudian selanjutnya kita untuk mencari yang P jantannya itu rumusnya sama dengan N jantan dibagi dengan N total, enter. Kemudian yang Q betinanya sama dengan N dibagi dengan N total, enter. Nah,
Untuk standar deviasi atau SD ini rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung P kecil dikali I kecil kurung kemudian dibagi N total tutup kurung lagi kemudian enter. Nah, untuk proporsi kelamin jantannya ini dengan SK 95% rumusnya adalah sama dengan P kecil dikurangi buka kurung 1,96 dikali standar deviasi kemudian enter. Lalu ini rumusnya adalah sama dengan P kecil ditambah buka kurung 1,96 dikali SD kemudian di enter. Lalu untuk yang betinanya rumusnya yaitu sama dengan Q dikurangi buka kurung 1,96 dikali SD kemudian di enter. Lalu yang ini rumusnya sama dengan Q ditambah buka kurung 1,96 dikali SD kemudian di enter. Nah, lalu kita buat interpretasinya yaitu berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa proporsi kelamin ikan jantan berkisar antara 0,5297 sampai 0,7037. Nah, untuk yang betinanya ini interpretasinya yaitu berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa proporsi kelamin ikan betina berkisar antara 0,293 sampai 0,4703. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah uji chi-square-nya. Ya, ketika H0 artinya itu 1:1 yaitu seimbang. Ketika H1 itu tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Selanjutnya kita ingin mencari untuk OIJ-nya. Yang pertama untuk TKG 1-nya itu rumusnya adalah sama dengan frekuensi. Ini harus kita blok. Titik koma kemudian ini TKG-nya tutup kurung kemudian pencet CTRL Shift Enter. Oke, selanjutnya untuk yang OIB-nya itu rumusnya kita blok dulu kemudian sama dengan frekuensi ini untuk yang betina titik koma TKG-nya kemudian tutup kurung CTRL Shift Enter. Selanjutnya untuk EI-nya itu rumus OIJ ditambah WIB kemudian tutup kurung lalu dibagi 2 kemudian enter tinggal di garis aja. Nah, langsung ketemu hasilnya. Kemudian yang exit J-nya sama dengan buka
buka kurung, OIJ dikurangin EI, kemudian dipangkat 2, tutup kurung, lalu dibagi dengan EI. Enter. Nah. Kemudian yang exit B-nya sama, itu rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali OIB dikurangin dengan EI, kemudian dipangkat 2, lalu dibagi dengan EI. Enter. Nah, kita jadiin 4 angka di belakang koma. Kemudian ini jumlahnya, itu rumusnya sum exit J, kemudian enter. Lalu untuk yang exit B-nya rumusnya sama dengan sum, lalu data exit B, kemudian enter. Nah, sudah didapatkan. Lalu untuk mencari exit-nya, itu rumusnya sama dengan sum exit J sama exit B, kemudian enter. Lalu untuk exit-nya itu rumusnya adalah sama dengan karena kita itu menggunakan SK 95%, jadinya probability-nya itu 0,05, kemudian titik koma itu alfa dikurangin 1, berarti karena TKG 4 dikurangin 1 jadi 3, berarti kita tulis 3, lalu enter. Nah, kemudian kita bulatkan jadi 4 angka di belakang koma, sudah. Lalu kita bikin kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu didapatkan bahwa exit lebih besar dari step, yang artinya yaitu adalah tolak H0, yang artinya terima H1, di mana berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X adalah tidak sama dengan 1:1 atau dalam kurung tidak seimbang. Nah, untuk yang nisbah kelamin ini kita sudah selesai. Oke, yang kedua ini adalah perhitungan untuk mencari TKG. Nah, di sini TKG-nya ini, sini tuh datanya itu tuh sudah saya urutkan. Nah, yang data yang dibutuhkan itu ada panjang tubuh, bobot tubuh, jenis kelamin, dan juga TKG. Nah, karena udah saya urutkan, terus kemudian juga saya berikan warna yang beda-beda untuk bisa membedakannya. Selanjutnya di sini kita akan mencari N-nya. Rumusnya itu sama dengan count, kemudian kita enter, lalu kita mencari nilai max-nya, itu sama dengan max kemudian enter, lalu mencari nilai min-nya, min, kemudian kita blok ini datanya. Kita menggunakan data panjang tubuh, enter. Lalu untuk nilai W itu rumusnya adalah sama dengan maksimal dikurangi dengan minimal. Selanjutnya untuk jumlah kelas ini rumusnya adalah 1 ditambah 3,32 dikali
dikali dengan log n, kemudian enter. Nah, jumlah kelas ini kita bulatkan ke atas, berarti menjadi 8. Dan untuk lebar kelas ini rumusnya adalah sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Untuk jarak kelasnya itu rumusnya adalah sama dengan lebar kelas ditambah dengan NST. Nah, sebelumnya itu NST-nya di sini adalah 1, jadi jarak kelas itu adalah sama dengan lebar kelas ditambah dengan NST, kemudian enter. Sudah ketemu, yaitu jarak kelas 66. Kemudian kita ingin mencari yang jantannya. Kita mencari SKB, SKA, SK, TKG sama frekuensi relatifnya. SKA rumusnya itu untuk yang pertama adalah sama dengan yang nilai minimumnya, kemudian enter. Selanjutnya itu adalah nilai yang sebelumnya, SKB yang sebelumnya ditambah dengan jarak kelas. Nah, di sini jarak kelasnya kita kasih string ya. Kemudian enter. Kemudian tinggal kita tarik, ini saya tarik ke bawah saja sehingga jumlah kelasnya 8. Sudah, selanjutnya untuk SKA-nya rumusnya sama dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, lebar kelas ini kita beri tanda string. Kemudian kita enter. Lalu tinggal kita tarik saja bawah. Nah, sudah. Lalu untuk SK-nya itu rumusnya adalah sama dengan SKB beri tanda dan strip SKA, kemudian enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang TKG-nya ini kita blok TKG 1, rumusnya sama dengan frekuensi. Lalu kita blok ini yang panjangnya, ketik koma, kemudian kita SKA, bin serainya SKA, lalu TRL shift enter. Nah, sudah. Kemudian untuk TKG 2 lakukan cara yang sama. CTRL shift enter. Lalu yang ketiganya yaitu sama dengan frekuensi. Blok ini data panjang tumbuhnya, kemudian titik koma, lalu masukkan SKA-nya, kemudian CTRL shift enter. Lanjut TKG 4, caranya sama. CTRL shift enter. Nah, untuk yang E-nya ini adalah totalnya, jumlahnya, jadi rumusnya sama dengan sum TKG 1 sampai 4, kemudian enter. Lalu kita tinggal tarik saja. Sudah ada. Kemudian untuk yang FI relatifnya ini rumusnya adalah sama dengan bagi yang satunya, terus dibagi, kemudian dikali 100. Nah, sudah ketemu, kemudian tinggal kita tarik saja. Kalau yang ada div ini kita tinggal ganti dengan 0 saja. Nah, kemudian selanjutnya itu rumusnya sama, itu yang TKG 2-nya, kemudian dibagi yang E, lalu dikali dengan 100, kemudian enter. Nah, kita tarik saja.
Selanjutnya untuk yang TKG 3-nya sama. Kemudian tinggal kita tarik saja. Nah, untuk yang TKG jantannya sudah, kemudian selanjutnya kita membuat grafiknya, yaitu kita menggunakan chart yang stack column. Ini yang stack column, kita klik. Lalu kita masuk select data. Add-nya pertama kita masukin yang frekuensi relatifnya yang pertama, kemudian kita beri nama dengan TKG1. Oke, kemudian di add lagi kita kasih yang TKG2, namanya TKG2. Kemudian di add lagi sampai TKG3. Selanjutnya di add lagi kita TKG4. Oke, nah jika sudah, ini di bagian yang horizontalnya kita edit. Itu list labelnya itu adalah SK. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi dan ini sudah jadi. Kemudian kita edit sesuai dengan ketentuan IPB. Ini yang X-nya tadi adalah selang kelas. Kemudian yang Y-nya ini adalah frekuensi relatif. Kita edit sesuai dengan ketentuan IPB. Oke, jika sekarang kita mencari yang betinanya, ini bisa kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita ganti saja yang ini jadi betina. Kita pakai cara yang sama. Ditambah dengan jarak kelas. Nah, jarak kelas ini kita kasih string biar dia itu nggak berubah ya pas ditarik garis. Ini ada kesalahan, salah menarik garis, ini kita tarik. Karena tadi ada 8, kita buat sampai 8 kelas. Kemudian SKA-nya itu rumusnya adalah SKB ditambah dengan lebar kelas. Lebar kelasnya juga kita kasih string. Kemudian kita enter, lalu tinggal kita tarik garis. Nah, SK-nya itu tadi rumusnya adalah sama dengan SKB, kita kasih tanda dan, kemudian strip, lalu SKA, lalu enter. Kita tarik saja. Nah, kemudian untuk TKG satunya rumusnya adalah kita blok dulu sama dengan frekuensi
kita masukkan data panjang tubuhnya, lalu bins array-nya adalah SKA, kemudian tutup kurung, setelan shift enter. TKG 2 nya kita lakukan dengan cara yang sama. Kemudian bins array-nya SKA, tutup kurung, setelan shift enter, selanjutnya TKG 3. Bins array-nya adalah SKA, tutup kurung, setelan shift enter, kemudian yang 4-nya, bagi 4-nya bins array-nya adalah SKA, tutup kurung, setelan shift enter, kemudian yang E-nya itu adalah keseluruhan jumlahnya. TKG yang ada di selang kelas untuk 4 TKG rumusnya adalah sum ke kurung, enter, kita tinggal tarik saja. Nah, untuk FI relatifnya ini rumusnya adalah sama dengan untuk yang frekuensi relatif yang 1, TKG 1 berarti menggunakan yang data TKG 1, berarti sama dengan buka kurung TKG 1 dibagi dengan E, kemudian dikali 100. Nah, kita tarik pasti dengan 0. Dan yang keduanya yaitu rumusnya sama, kali dengan 100, lakukan sampai frekuensi relatif ke TKG 4. Yang di ini kita ganti dengan 0. Nah, sudah jadi. Kemudian kita buat grafiknya menggunakan yang stack column. Pertama adalah TKG 1, lagi, kemudian TKG 2, kemudian kita tambah lagi itu TKG 3, kemudian kita tambah lagi TKG 4, nah, untuk yang horizontalnya itu adalah selang kelas, kemudian oke. Nah, ini sudah jadi grafik TKG untuk ikan yang betina. Kita tambahkan axis detailsnya, kemudian grid line kita hapus, kita tambahkan agendanya, kemudian ini kita ganti namanya menjadi selang kelas. Yang X-nya selang kelas, kemudian yang Y-nya adalah frekuensi relatif. Kemudian kita edit sesuai dengan aturan IPB. Nah, ini bisa kita kan jadi hitam putih.
Sudah tulisan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kita berikan interpretasi, yaitu pertama untuk yang jantan adalah berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada ikan jantan yang lebih mendominan adalah TKG. Nah, bisa kita lihat di sini yang lebih mendominan TKG mana? Ada yaitu TKG 2 ya, dapat dilihat. Yang mendominan ada TKG 2. Berarti kita tulisnya yaitu TKG 2. Nah, untuk yang betinanya kita buat interpretasi juga. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada ikan betina yang lebih mendominan adalah TKG. Bisa kita lihat yang lebih mendominan adalah TKG 2. Oke, sudah selesai untuk yang TKG-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah mencari nilai IKG-nya. Nah, di sini sudah saya urutkan datanya. Data yang kita butuhkan adalah panjang, bobot tubuh, jenis kelamin, TKG, dan bobot gonadnya. Nah, kemudian yang pertama adalah kita mencari tahu terlebih dahulu untuk IKG-nya. Nah, untuk mencari IKG ini rumusnya adalah sama dengan berat gonad dibagi dengan berat tubuh lalu dikali dengan 100. Kemudian di enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita bulatkan menjadi 4 di belakang koma. Sudah. Selanjutnya yaitu adalah di sini kita mencari IKG rataannya. Dari TKG 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, biar kita tidak bingung, kita berikan warna terlebih dahulu. Biar lebih mempermudah. Nah, ini sudah kita beri warna, jadi dapat mempermudah. Kemudian untuk mencari IKG rataannya, yaitu adalah sama dengan average, yaitu rata-rata dari IKG-nya. Kemudian kita enter. Kita lakukan sampai TKG ke 4. Ini untuk yang ikan jantan dulu.
Ini ada kesalahan kelebihan. Kita harus mengeceknya karena takutnya nanti terdapat kesalahan. Nah, sudah. Kemudian untuk STDV-nya, rumusnya adalah STDV. Kita masukkan, kemudian enter. Lakukan sampai TKG keempat. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat grafik. Pertama kita blok dulu data IKG rataannya, lalu kita pilih insert, kemudian kita pilih yang ini, yang with marker. Sudah. Selanjutnya yaitu adalah kita tambahkan exit style-nya, lalu kita hapus grid line-nya, kemudian adalah kita tambahkan error bar-nya. Sebelumnya kita hapus dulu ininya, garisnya kita hapus jadi no line. Nah, sudah. Kemudian error bar-nya ini kita more option, edit. Customnya specific value-nya itu adalah STDV-nya. Yang positif dan negatifnya itu sama STDV-nya. Nah, ini sudah. Kita hapus chart tile-nya. Kemudian kita beri nama, yang ini adalah TKG, dan untuk yang ini adalah IKG rataan. Kita edit berdasarkan sesuai dengan ketentuan IPB. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah kita mencari untuk yang betinanya. Bisa kita kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, kita paste, nanti kita ganti saja menjadi betina. Bisa kita bedain warnanya. Nah, KG-nya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mencari KG rataannya rumusnya sama tadi, average KG rataan yang TKG 1, kemudian enter. Nah, lakukan sampai ke TKG 4. Enter. Sudah kita cek, takutnya nanti terjadi kesalahan. Nah, sudah. Kemudian ini yang STDV-nya rumusnya adalah STDV, kemudian gunakan data IKG rataan. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kita membuat grafiknya.
Bisa kita 4 angka di belakang koma. Ini kita blok dulu data IKG rataannya, kemudian kita insert, kita pilih yang tadi, yang seperti tadi, yang with marks, ini yang line with marks. Sudah. Kemudian kita hapus chart tile-nya, kita tambahkan axis titles-nya, kita tambahkan error bars, kita hapus grid line-nya. Line, error bar-nya, more option, custom-nya, specific value-nya. Yang positif adalah stdv, kemudian yang negatifnya juga pakai stdv. Sudah, kemudian kita edit lagi. Yang ini kita beri nama menjadi TKG, dan yang ini adalah IKG rataan. Selanjutnya kita edit. Kemudian selanjutnya itu adalah kita buat interpretasinya. Yang pertama ini untuk yang jantan kita buat interpretasi IKG rataan ikan jantan tertinggi terdapat pada TKG 4, yaitu sebesar 4,2735 dan terendah terdapat pada TKG 1, yaitu sebesar 0,7346. Kemudian kita buat interpretasi untuk yang betina berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IKG rataan ikan betina tertinggi terdapat pada TKG 2, yaitu sebesar 4,5894 dan terendah terdapat pada TKG 1, yaitu sebesar 1,1488. Sudah. Ini yang jantan bisa kita samain tadi seperti yang betina tadi. Kata-kata interpretasinya bisa kita tambahkan. Sudah sama. Oke, untuk perhitungan yang IKG-nya telah selesai, bisa kita edit-edit, tinggal kita edit-edit saja. Oke, untuk IKG-nya telah selesai. Selanjutnya kita akan mencari fekunditasnya. Ini sudah didapat ya datanya. Kita ambil dari yang soal ini. Kita ambil yang
ada kayak gini-gininya, kita ambil. Nah, ini yang sudah saya copy, kemudian kita akan mencari kibarnya. Itu rumusnya adalah sama dengan average dari beratur contoh A sampai C, kemudian kita enter, kemudian tinggal kita tarik. Nah, selanjutnya untuk kibarnya ini rumusnya adalah sama dengan average dari jumlah telur dalam 1 mili. Kita enter, kemudian tarik. Ini bisa kita bulatin saja ya biar tidak ada komanya. Kita hapus, kita ubah desimalnya di sini, kita klik. Kemudian untuk mencari fekunditasnya itu rumusnya adalah sama dengan itu berat gona total, kita kasih tanda kurung dulu, berat gona total dikali dengan 10, kemudian dikali lagi dengan X bar, kemudian tutup kurung, lalu dibagi dengan kibar, kemudian kita enter. Sudah, kita tarik garis. Nah, untuk mencari fekunditas ini kan tidak ada koma-komanya karena ini adalah kayak jumlah gitu, jadi kita ubah desimalnya itu menjadi tidak ada koma. Nah, ini sudah tidak ada. Oke, selanjutnya yaitu adalah kita membuat grafiknya. Kita insert, kita menggunakan yang ini ya, scatter. Kita select data, X value-nya itu adalah yang pertama yaitu adalah panjang tubuhnya, kemudian yang Y value-nya adalah fekunditas, kemudian kita oke. Sudah, kemudian kita kasih access title-nya, kita hapus chart title-nya, kita hapus grid line-nya, terus kita tambahkan trend line-nya, kita edit dulu, more option, kita pilih yang power, jadi yang ini bisa kita hapus, kita pilih yang power, kemudian ini bisa kita edit. Ini adalah yang X-nya itu yang pertama tadi adalah panjang tubuh, yang Y-nya adalah fekunditas. Bisa kita edit. Ya, kemudian selanjutnya kita membuat yang grafik tapi X-nya itu adalah bobot tubuhnya. Kita tinggal insert, kita pakai yang scatter lagi. Kita select data. Untuk X ini adalah yang bobot. Untuk Y-nya ini sama, yaitu adalah fekunditas. Dan kita klik OK. Lalu kita tambahkan access title, kita hapus grid line-nya, kita tambahkan trend line. Trend line-nya kita edit menjadi power. Kemudian, saya lupa, kita harus menambahkan displaynya, equation on chart sama display R-nya. Kemudian habis itu kita bisa kita edit lagi.
bisa kita pindahkan di sini. Nah, untuk n-nya ini kita tulis n-nya itu adalah 9. Ini kita jadikan di atas. Bobot tubuh kita edit. Ini tadi kita tambahkan juga untuk display equation sama display R square-nya. Ini kita pindahkan ke sini, kita tambahkan juga n-nya itu adalah 9. Nah, ini sudah jadi fekunditasnya. Ini yang pertama ini adalah terhadap panjang tubuh, dan yang kedua ini adalah terhadap bobot tubuh. Oke, untuk yang fekunditasnya sampai di sini. Oke, yang terakhir ini adalah perhitungan untuk yang diameter telur. Ini datanya didapatkan dari soal ya, diameter telur. Kemudian kita konversikan ke milimeter terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah, kita klik, ini yang 1 itu A, yang 2 itu B, dan yang 3 itu adalah C. Bagi 100, kemudian kita enter. Kemudian ini selanjutnya itu adalah kita tarik ke bawah sampai data terakhir. Jika sudah, kemudian selanjutnya kita cari n-nya, yaitu sama dengan count untuk maksimalnya itu adalah max. Untuk minimalnya adalah rumusnya adalah min. Log datanya, kemudian enter. Nah, Y-nya ini rumusnya adalah sama dengan maksimal dikurangi dengan minimal, kemudian enter. Nah, untuk jumlah kelas ini rumusnya adalah 1 ditambah 3,32 dikali log dari n, kemudian enter. Nah, untuk jumlah kelas ini kita bulatkan ke atas, jadinya adalah 11. Untuk lebar kelasnya rumusnya adalah sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas, dan di enter. Nah, ini kalau lebar kelas itu kita bulatinnya ke bawah, berarti jadinya 0,04. Untuk jarak kelasnya rumusnya adalah lebar kelas ditambah NST. Untuk NST-nya ini adalah 0,01. Ini jarak kelasnya adalah sama dengan lebar kelas ditambah dengan NST. Nah, kemudian kita mencari SKB. SKB rumusnya adalah untuk yang kelas pertama itu adalah minimal. Nah, untuk yang kedua ini adalah SKB yang sebelumnya ditambah dengan jarak kelas. Nah, jarak kelas ini kita kasih tanda string. Kemudian kita kasih enter. Nah, kita tarik garis ke bawah sampai ada 11 ya, karena jumlah kelas itu 11. Nah, jika sudah, kemudian yang SKA-nya itu rumusnya adalah SKB ditambah dengan lebar kelas.
Nah, lebar kelasnya juga kita kasih string. Kita enter, kita tarik garis ke bawah. Kemudian SK-nya itu adalah sama dengan SKB. Kita beri tanda dan, kemudian strip. SKA, enter. Kita tarik garis ke bawah. Untuk yang FI-nya ini, frekuensinya ini adalah rumusnya kita blok semua, kemudian sama dengan frekuensi. Kita blok semua datanya. Titik koma, means array-nya itu adalah SKA, kemudian tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ada di sini. Kemudian habis itu kita membuat grafiknya. Insert. Buat grafiknya, select data. Selang kelas. Oke. Ini kita hapus CTRL-nya, kemudian kita berikan exist titles, lalu kita hapus grid line-nya juga, kemudian kita berikan trend line. Nah, di sini trend line-nya aja adalah moving average. Kita geser dulu. Nah, untuk garisnya ini bisa kita ubah, tipenya jadi garis, kemudian warnanya bisa kita ubah. Kita geser. Biar mempermudah. Ini kita beri nama, yaitu adalah frekuensi. Kemudian yang ini adalah selang kelas. Selanjutnya yaitu adalah kita buat interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya ini dapat dilihat ya, diameter telurnya itu kita bisa menentukan pola pemijahan. Karena ini terdapat satu gunung nih ya, satu gunung, jadi pola pemijahannya itu adalah total spawner. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pola pemijahan ikan X adalah total spawner. Hal ini dikarenakan terdapat satu gunung atau satu tunggakan gitu. Jadi pokoknya dia ada satu yang menonjol gitu, jadi makanya total spawner. Oke, untuk perhitungannya telah selesai. Nah, itu tadi merupakan video dari saya mengenai tutorial
perhitungan mengenai materi reproduksi. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.